Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Gimana hari ini? Masih tetap semangat kan untuk Riyadhahnya? Maaf ya, kemarin aku nggak upload karena memang lagi nggak enak badan. Jadi nggak konsentrasi buat podcastnya. Tapi jangan khawatir, karena hari ini aku balik lagi ke channel YouTube Ovi Samsia untuk membagikan beberapa testimoni tentang Riyadhah WY40H dan SYA40H. Nah, kali ini testimoninya agak berbeda ya. Kalau kemarin-kemarin aku selalu share tentang keberhasilan teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita yang Riyadhah hajatnya terkabul. Tapi kali ini teman kita ini bercerita bahwa beliau ini sudah menjalankan Riyadhah hampir 1 tahunan gitu, cuman hajatnya nggak terkabul. Apa sih yang menjadi penyebab kok nggak cepat-cepat terkabul kayak gitu ya hajatnya? Apa yang salah dari Riyadhahnya? Yuk kita langsung aja baca testimoninya dan kita seperti biasa ambil pelajaran dari testimoni atau pengalaman sahabat kita. Testimoni atau pengalamannya datang dari, anggap aja Kak Wita ya, ini nama samaran bukan nama aslinya. Dan kemarin Kak Wita ini pernah DM aku di Instagram dan menceritakan pengalamannya tentang Riyadhah. Kita langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Kak Wita. Saya sudah mengamalin sholawat Waqiah Yasin sejak bulan Mei 2020. Sehari saya baca 14 kali surat Waqiah, 1 kali Yasin, sholawat sehari 4.444 kali. Tapi sekarang sudah saya tambah menjadi 10.000 kali. Hajat yang saya butuhkan untuk saat ini tuh, saya kepingin banget bisa punya mobil. Ya walaupun itu bukan mobil mewah. Saya hanya butuh fungsinya aja, tapi yang bensinnya irit. Saya pengen banget bisa punya mobil Ayla. Sudah hampir 1 tahun saya ngamalin sholawat Waqiah Yasin, tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda mobil itu datang. Setiap hari saya sholawat. Yang bikin saya down itu kalau lihat postingan di YouTube tentang sholawat, baru berapa hari bisa dapat motor impian. Kenapa saya enggak? Apalagi sekarang saya hamil muda. Kebetulan saya tinggal di tempat orang tua saya. Dan karena hamil, saya jadi lama nggak pulang ke tempat mertua saya. Bagaimanapun saya nggak enak hati. Karena udah lama nggak berkunjung ke tempat mertua, karena kendala kendaraan. Soalnya tempat mertua sama sini tuh kurang lebih 2,5 jaman. Jarak segitu itu nggak mungkin saya naik motor sampai sana, apalagi jalannya banyak yang rusak. Takut kandunganku kenapa-napa. Saudara suami saya juga jauh-jauh, kalau lebaran dan lain-lain saya emang benar-benar butuh mobil. Makanya saya setiap hari berdoa sama Allah untuk bisa dapat mobil. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda juga. Padahal orang lain yang berdoa minta ini itu langsung didapat. Saya harus bagaimana Kak? Kadang pengen nyerah, udah nggak mau berdoa lagi. Tapi kalau diingat-ingat saya nggak punya apa-apa untuk bisa beli mobil. Yang bisa saya minta hanya pertolongan, hanya Allah. Kasihan juga anak-anak saya kalau udah lahir, nanti kalau ke rumah mertua saya harus naik motor, kehujanan dan kepanasan. Terima kasih Kak, semoga saya dapat solusi dari Kakak. Ya, itu cerita pengalaman dari Kak Wita tentang sholawatnya yang gak kunjung dapat pertolongan Allah, hajatnya minta mobil. Nah, seperti biasa kita ambil poinnya ya teman-teman. Yang pertama, Masya Allah tabarakallah ya, kalau Kak Wita ini bisa istiqomah selama 1 tahun menjalankan Riyadhah WY40H dan sholawatan 10.000 kali. Nah, itu Masya Allah banget. Cuma terkadang gini Kak, teman-teman yang menjalani Riyadhah ya, baik apapun itu Riyadhahnya, nggak hanya Yasin Waqiah atau sholawatan, mereka itu nggak siap dengan 2 kemungkinan yang Allah kasih. Yang pertama, kemungkinannya dikasih ujian dulu, baru yang namanya hajatnya dikabul. Atau dikabul dulu, baru ada ujian. Dan teman-teman pengennya nggak dikasih ujian, tapi terkabul cepat kayak gitu. Dan mungkin pengalaman Kak Wita ini salah satunya adalah dikasih ujian dulu, setelah itu baru dikabul sama Allah. Ya meskipun rada lama kayak gitu ya Kak, yang namanya Riyadhah itu kita nggak bisa maksa Allah buat hari ini dikasih mobil atau besok harus dikasih mobil, itu nggak bisa.
Hanya Allah aja yang tahu waktu yang tepat kapan doa kita akan diijabah seperti itu, Kak. Dan kalau aku baca pengalaman dari Kak Wita ini, aku ingat sebuah kaidah yang diucapkan oleh sebagian para ulama kayak gitu ya. Bunyinya seperti ini. Ketidaktahuanmu terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu nggak ada, cuman kamu aja yang nggak tahu. Maksudnya gimana? Nah, kalau aku baca, Kak Wita ini nggak sepenuhnya doanya tuh nggak diijabah sama Allah. Karena Kak Wita sendiri bercerita bahwa sekarang dia lagi hamil muda. Nah, mungkin Allah itu mengkonversi atau mengubah ya hajat kakak yang pertamanya kepingin mobil, tapi Allah bukan itu yang terbaik kayak gitu loh. Ini aku kasih kehamilan. Nah, itu jauh lebih besar dari harga sebuah mobil. Di luar sana banyak sekali sahabat-sahabat kita yang menginginkan yang namanya keturunan, momongan, dan itu ikhtiarnya sudah pol-polan kayak gitu ya Kak. Bukan cuman hanya ikhtiar riadoh aja, mungkin sudah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan momongan. Dan Kak Wita tanpa mengeluarkan uang, Allah kasih keturunan, Allah kasih kakak kehamilan kayak gitu. Ya meskipun hajat utamanya bukan itu, kakak tuh kepinginnya mobil, tapi kenapa Allah ngasih anak? Pasti ada hikmah di balik semua itu. Karena Kak Wita terlalu fokus sama hajat mobil, akhirnya rezeki yang Allah kasih termasuk rezeki keturunan itu seakan-akan bukan rezeki yang harus disyukuri kayak gitu ya Kak. Padahal rezeki keturunan itu jauh lebih besar dari sekedar mobil gitu. Bahkan ya ada juga yang menghabiskan berpuluh-puluh juta bahkan beratus-ratus juta untuk suatu yang namanya kehamilan. Nah tapi Kak, aku sekarang itu lagi hamil muda. Nggak mungkin banget aku ke rumah orang tuaku yang jauhnya 2,5 jam. Apalagi rumah saudara-saudaraku juga jauh-jauh yang nanti saat lebaran aku juga butuh nih mobil untuk berkunjung atau bersilaturahmi. Oke, aku kasih solusi ya Kak. Yang pertama, kita itu sekarang hidup di zaman yang semua serba mudah kayak gitu ya, dan serba canggih. Bisa aja kan kakak sekarang lagi hamil muda, mungkin kalau seandainya belum masih punya mobil kan bisa nih naik transportasi umum, bisa naik bus mungkin, kereta mungkin, atau bisa juga sewa mobil. Kalau dekat ya kita bisa naik mobil online, ojek online bisa kan? Atau kalau seandainya memang tidak memungkinkan banget karena rumahnya terpelosok-pelosok-pelosok kayak gitu ya, nggak mungkin ditempuh dengan kendaraan umum atau bis, nggak mungkin masuk ke pedesaan tersebut kayak gitu. Kita bisa juga tuh video call. Aku yakin mertua kita bakalan ngerti kalau seandainya kita posisinya lagi hamil muda, nggak mungkin melakukan perjalanan jauh, beli mobil pun uangnya juga nggak mencukupi kayak gitu ya. Aku yakin mertua kita tetap senang meskipun itu sekedar video call. Setidaknya kita masih ingat sama mertua kayak gitu Kak. Intinya jangan terlalu memaksakan kita punya mobil. Coba deh dikaji ulang kayak gitu ya, dipikir-pikir lagi apa benar keinginan punya mobil ini karena ingin bersilaturahmi atau karena keinginan kita doang pingin punya mobil kayak gitu. Kalau memang tujuannya ingin bersilaturahmi aja, kakak nggak dikasih mobil pun sama Allah nggak bakalan marah karena masih banyak cara buat untuk bersilaturahmi. Beda lagi kalau seandainya kakak memang pingin mobil ini cuman buat lifestyle mungkin, atau pingin pingin mobil kayak gitu. Nah itu kalau seandainya Allah nggak kasih mungkin kakak marah kayak gitu. Nah, aku juga ada cerita, ini beberapa waktu yang lalu ya, cerita dari temanku. Nah, beliau ini punya anaknya itu kebetulan dikasih ujian kayak gitu ya. Si orang tua ini dikasih ujian sama Allah, anaknya tuh rewel, sakit-sakitan lah intinya. Nah, kemudian si orang tua tersebut punya keinginan beli mobil, tapi mobilnya dengan sholawat. Nah, karena sholawatannya atau hajatnya nggak kunjung terkabul, ya hajatnya pingin mobil itu, akhirnya ambillah kreditan. Ya mau nggak mau yang namanya mobil kreditan, rezeki kreditan,
Ya Allah kasih, cuman kan Allah nggak suka dengan rezeki kreditan kayak gitu ya. Yang intinya sebenarnya itu bukan rezekimu, cuman karena kamu maksa, akhirnya Allah kasih dengan cara kredit tadi itu. Dan ternyata beneran, si anak yang sakit-sakitan tadi tambah sakit. Dengan adanya mobil tambah enak dibawa ke rumah sakit dengan mobil sendiri. Cuman pertanyaannya mau sampai kapan anak itu sakit-sakit terus? Dan yang namanya kreditan mobil itu kan terus ya harus bayar setiap bulannya, ada bunganya kayak gitu. Sedangkan pekerjaan si orang tua tersebut tadi itu bisa dibilang masih minus. Mau bayar kredit mobilnya itu masih kurang, untuk biaya hidup sehari-hari masih kurang kayak gitu. Terus aku kasih solusi, kenapa nggak kamu jual aja mobilmu, aku gitu. Tutupin semua hutang-hutang kreditmu, biar kamu bisa lebih fokus buat kesembuhan anak kamu kayak gitu. Dan ternyata di luar prediksi, dia bilang kayak gini sama aku, loh kak, kalau seandainya aku jual mobilnya terus anakku kalau sakit gimana, aku bawa pakai apa? Terus aku bilang, kenapa doamu kayak gitu? Tujuanmu awalnya itu udah salah, niatmu dari awal udah salah, pingin punya mobil karena nanti kalau seandainya anakku sakit aku bisa dengan mudah bawa ke rumah sakit kayak gitu. Kenapa kamu nggak rubah aja doanya? Ya Allah, semoga anakku ini nggak sakit-sakitan lagi, berikan kesehatan. Semoga dengan ini aku lebih nyaman bekerja, ya, bisa menghasilkan uang lebih banyak, rezeki yang lebih banyak, sehingga nanti aku bisa beli mobil kayak gitu. Intinya apa? Jangan jadikan alasan sakit anak buat menginginkan sesuatu kayak gitu loh. Soalnya apa? Kalau dibuat kayak gitu, Allah kasih nih mobilnya, beneran anaknya makin parah, nah itu tambah nggak karu-karuan. Makanya kita dari awal, kalau menginginkan sesuatu hajatnya, itu doanya harus dibenerin dulu teman-teman. Jangan sampai kita salah doa. Intinya Allah tuh maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin oke lah, kamu beralibi ini semua untuk anak, semua ini untuk kebaikan anak, aku kepingin mobil. Cuman Allah tahu, meskipun kamu bilang seperti itu, Allah lebih tahu. Dan Allah lebih, apa ya, intinya, nggak bisa dibohongin, kayak gitu loh. Nah, saranku buat Kak Wita, coba Kak diperbanyak aja istighfarnya. Terus mindset doanya juga dirubah, kayak gitu ya. Mungkin di awalnya kakak berdoa karena takut kepanasan, takut kehujanan, anaknya kayak gitu ya, atau takut ada apa-apa dengan kehamilannya, makanya kepingin punya mobil kayak gitu, doanya dirubah aja Kak. Ini saranku sih, dirubah. Ya Allah, semoga dengan riyadoh atau amalan-amalan yang aku baca setiap harinya ini diberikan kesehatan untuk janin yang ada di dalam kandunganku sekarang, sampai nanti besar, sampai intinya gede lah ya, nggak sakit-sakitan lagi. Dan kalaupun aku boleh meminta, ya Allah aku kepingin banget yang namanya mobil kayak gitu ya. Insya Allah dengan mobil ini semoga membawa manfaat yang lebih banyak buat orang-orang yang aku sayang. Nah kayak gitu aja Kak, dirubah aja doanya, jangan buat alasan takut ini takut itu, pingin mobil kayak gitu. Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Allah nggak bisa dibohongi, Allah nggak bisa dialibi kayak gitu. Dan ini juga berlaku ya buat teman-teman. Mulai saat ini coba dikaji ulang doanya, hajat-hajatnya kayak gitu. Kalaupun kita punya hajat, ya nggak apa-apa kita punya hajat, cuman jangan tutup mata hati kita dengan rezeki yang Allah kasih lainnya kayak gitu ya. Kita misal punya hajat A, tapi Allah kasihnya itu di hajat B. Ya mungkin dulu kita punya hajat tersebut, cuman karena kita sudah lupa, karena kita terfokus sama hajat yang lain, dan Allah kabulkannya hari ini kayak gitu. Ya udah syukurin aja semua hajat, semua rezeki yang Allah kasih, dan aku yakin itu yang terbaik buat kalian saat ini. Tugas kita cuma satu, ibadah, udah itu aja, ibadah. Entah itu mau ibadah apapun, tugas kita cuma itu,
masalah hajat dikabul atau enggak itu sudah bukan prioritas kita. Jangan kita ikut campur urusannya Allah kayak gitu. Itu udah ranahnya Allah, bukan ranahnya kita lagi. Kita nggak bisa ngatur Allah harus begini harus begitu, nggak bisa. Allah udah mau ngasih ini sekarang, ya udah terima aja, syukuri. Dan kalau seandainya kalian pintar bersyukur, kalian apa-apa disyukuri, entah itu ujian ataupun hajat terkabul, insya Allah hidup kalian bakalan nyaman kayak gitu loh. Nyamannya apa? Di saat kita kasih ujian, kita tenang-tenang aja, toh ada Allah kok. Kita percaya sama Allah. Allah nggak bakalan ngediemin kayak gini terus, nggak mungkin. Kalau kita dikasih kabulnya hajat, ya alhamdulillah, ternyata Allah sesayang itu sama kita kayak gitu. Itu aja sih ya podcast kali ini, aku takut kepanjangan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum.